bahasa keabadian. Nah itulah, seorang penulis ini memang kadang hayalannya atau keinginannya, harapannya bahwa tulisannya itu menjadi keabadian. Maka tak heran banyak orang penulis yang meninggal dunia atau sudah dikebumikan, dia wafat, tetapi karya-karyanya sampai sekarang masih hidup, masih dipelajari. Itulah kelebihan para penulis ya. Negeri para penulis, tempat orang berkarya dalam menorehkan sejarah bahasa. Tak peduli matahari tenggelam atau terbit, bagi mereka penduduk di negeri para penulis tetap menggores aksara menjadi bahasa kehidupan, sehingga menjadi ilmu pengetahuan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Karena negeri para penulis, karena negeri penulis tempat kelahiran para penggores pena di lembah-lembah daratan maupun lautan. Tak peduli di gunung atau di lembah, semua sama saja untuk wadah sebuah aksara dan kata. Wahai Sang Maha Pemilik matahari dan bumi, berikanlah rahmat di negeri para penulis, supaya negeri para penulis tetap berpegang akan firman dan sabdamu. Karena tanpa Engkau, Sang Maha Kuasa, semua tak ada arti dan makna. Karena Engkau Maha segala kehidupan di bumi dan di langit. Engkau tempat bersandar segala resah dan gelisah. Engkau Maha lemah lembut dan penuh kasih sayang. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau Maha hidup dan Maha kuasa. Ya, sekian ya tentang buku penulis ini, negeri penulis ini. Yang pasti buku negeri para penulis ini sebuah buku harapan, sebuah buku keinginan bahwa suatu saat masyarakat Nusantara khususnya bisa menjadi sebuah negeri penulis yang tidak kalah dengan negeri-negeri lain. Terutama kita kenal dengan negeri yang punya daya tulis tinggi atau daya tinggi, yaitu negeri Timur Tengah dan juga negeri Timur Barat, masyarakat Barat. Situlah maka tak heran para sarjana-sarjana di Nusantara tak lepas dari belajar dari para pemikir-pemikir dari Barat maupun dari Timur Tengah, karena mereka mempunyai daya tulis yang tinggi sejak zaman dahulu ya. Saya ulangi, sejak zaman dahulu, sejak Yunani kuno, sejak zaman Ar-Rasyid yang kita kenal seperti pemikiran Rusyid, Ibnu Sina, seperti itu ya. Juga bahasa-bahasa Yunani, Plato, Aristoteles, Socrates, itulah mereka memang sudah punya daya tulis tinggi sejak zaman dahulu, sejak kakek neneknya, seperti itu ya. Seperti itu. Sedangkan kita masih merangkak atau masih belajar untuk menulis. Itulah sebuah cita-cita atau sebuah latar belakang buku tentang negeri para penulis ini hadir tengah-tengah kehidupan masyarakat secara luas, supaya untuk mendongkrak literasi ya. Yang pasti bahwa buku yang berjudul Negeri Para Penulis merupakan sebuah makarya yang sangat menyentuh hati dan telah menjadi inspirasi masyarakat muda maupun masyarakat secara universal supaya tumbuh kembang budaya tulis menulis di kehidupan sehari-hari. Ini latar belakangnya. Karena di negeri para penulis telah banyak melahirkan karya lewat aksara saat menggunakan pena, tepat di jantung kata dan di hati bahasa, hingga menjadi kalimat yang bernyawa. Nah ini ada istilah kalimat bernyawa. Makanya ada istilah seorang penulis walaupun sudah meninggal, nanti biasanya tulisannya masih bisa dibaca atau masih hidup karena bernyawa. Maka budaya tinta di negeri para penulis sudah seperti pandemi kehidupan, tidak mengenal siang maupun malam. Pena dan tinta terus menyatu menggores kadang lewat lembaran hutan kertas, hingga menjadi bahasa kehidupan yang terabadikan lewat kata dan aksara. Negeri para penulis, buku Negeri para penulis karya Khairul Takwim merupakan sebuah kegelisahan atau sebuah keinginan, sebuah harapan untuk menciptakan atau untuk memberi masukan bahwa budaya tulis bisa tumbuh kembang di dalam kehidupan nafas masyarakat ya, dalam nafas kehidupan masyarakat secara luas, secara universal. Maka budaya tinta di negeri para penulis sudah seperti pandemi kehidupan
pandemi sudah meluas ya, tidak mengenal siang maupun malam. Jadi siang maupun malam belajar ya, belajar seperti itu.